Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Prastiwi, staf dosen jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa bagian yang kedua, yaitu membahas tentang buku besar dan neraca saldo. Berikut ini adalah capaian pembelajaran dan uraian materi untuk materi kali ini. Dalam siklus akuntansi, proses selanjutnya setelah melakukan penjurnalan adalah memindah bukukan catatan dari jurnal itu ke dalam buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi catatan mutasi masing-masing akun. Proses memindahkan catatan dari jurnal ke buku besar di dalam akuntansi disebut dengan nama posting. Manfaat dari buku besar adalah yang pertama untuk mengetahui mutasi atau perubahan nilai dari setiap akun. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui berapa besarnya saldo akhir periode dari masing-masing akun yang digunakan pada periode akuntansi yang bersangkutan. Terdapat beberapa bentuk untuk buku besar. Yang pertama adalah buku besar 2 kolom, yaitu ada 2 kolom untuk mencatat nilai nominalnya, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Yang kedua adalah buku besar 3 kolom, di mana terdapat 3 kolom untuk mencatat nilai nominalnya, yaitu kolom debit, kolom kredit, dan kolom saldo. Dan yang ketiga adalah buku besar 4 kolom, di mana terdapat 4 kolom untuk mencatat kolom nominalnya, yaitu kolom debit, kolom kredit, kemudian kolom saldo dipisahkan menjadi 2, yaitu saldo debit dan saldo kredit. Bagaimana proses pemindah bukuan dari jurnal ke buku besar atau yang kita sebut dengan nama posting itu? Yang pertama adalah kita pindahkan dulu tanggal transaksi dari jurnal ke kolom tanggal pada buku besar, serta isi kolom keterangan dengan penjelasan dari transaksi tersebut. Proses yang kedua adalah memindahkan nilai nominal dari jurnal ke buku besar. Di sini kita harus hati-hati jangan sampai salah atau selip angka dan juga jangan sampai salah kolom. Proses yang ketiga adalah mengisi kolom referensi pada buku besar dengan halaman jurnal yang diposting. Ini adalah untuk memudahkan penelusuran apabila diperlukan. Tahap yang keempat atau proses yang keempat adalah menuliskan nomor akun ke dalam referensi pada buku jurnal. Dengan penulisan nomor referensi di dalam buku jurnal ini menandakan bahwa jurnal tersebut sudah diposting ke dalam buku besarnya. Berikut adalah gambaran prosedur posting dari jurnal ke dalam buku besar. Selanjutnya kita akan melihat hasil pemindah bukuan atau hasil posting dari jurnal pada kasus perusahaan Garuda. Pada contoh kasus perusahaan Garuda ini, kita menggunakan buku besar 4 kolom. Yaitu terdapat 4 kolom untuk mencatat nilai nominalnya yang terdiri dari kolom debit, kolom kredit,
Kemudian untuk kolom saldo kita pisahkan untuk saldo debit dan untuk saldo kredit. Pada buku besar kita akan cari saldo atau serise dari sisi debit dan sisi kreditnya. Ingat, saldo normal dari masing-masing akun. Untuk akun aset, saldo normalnya berada di sisi sebelah debit. Untuk akun liabilitas memiliki saldo normal di sisi sebelah kredit. Akun ekuitas memiliki saldo normal di sisi sebelah kredit. Akun pendapatan saldo normalnya adalah di sisi sebelah kredit, sedangkan akun beban saldo normalnya berada pada sisi sebelah debit. Setelah menghitung saldo dari masing-masing akun di dalam buku besar, berikutnya kita akan membuat satu daftar yang berisi saldo dari masing-masing akun tersebut atau yang kita sebut dengan nama neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang berisi saldo akhir dari masing-masing akun pada buku besar pada akhir periode. Penyusunan neraca saldo harus didasarkan pada urutan nomor akun, dimulai dari akun real, yaitu aset, liabilitas, ekuitas, kemudian diikuti dengan akun nominal, yaitu pendapatan dan beban. Tujuan pembuatan neraca saldo adalah untuk mengecek keseimbangan antara jumlah saldo debit dan saldo kredit dari seluruh akun pada buku besar setelah dilakukan proses pemindah bukuan atau posting. Jadi, fungsi neraca saldo adalah untuk mendeteksi kesalahan dalam pembuatan ayat jurnal dan posting. Tahap menyiapkan neraca saldo adalah: yang pertama, kita harus membuat tabel yang terdiri dari 4 kolom, yaitu kolom untuk nomor akun, kolom nama akun, kolom saldo debit, dan kolom saldo kredit. Tahap yang kedua adalah melakukan proses penyusunan akun dengan menuliskan nomor akun secara berurutan. Yang ketiga adalah menjumlahkan seluruh total kolom debit dan seluruh total kolom kredit. Keempat, buktikan bahwa jumlah total kolom debit harus sama dengan jumlah total kolom kredit. Berikut adalah neraca saldo dari perusahaan Garuda. Jadi, ini adalah hasil perhitungan saldo akhir dari masing-masing akun perusahaan Garuda pada bulan Juli tahun 2020. Pada neraca saldo ini, kita sudah ketahui bahwa jumlah total saldo debitnya adalah sudah sama dengan jumlah total saldo kredit. Seringkali kita menemukan pada saat membuat neraca saldo terjadi jumlah yang berbeda atau tidak balance atau tidak seimbang antara saldo debit dengan saldo kreditnya. Apa kira-kira yang menyebabkan terjadinya neraca saldo tidak seimbang atau tidak balance? Yang pertama adalah kemungkinan salah pada saat menjumlah total sisi debit dan total sisi kreditnya. Yang kedua, kemungkinan terjadinya kesalahan pada saat memasukkan jumlah saldonya. Dengan kata lain, jumlah saldo yang dimasukkan di dalam neraca saldo tidak sesuai atau tidak sama dengan saldo yang ada di buku besar. Kesalahan yang ketiga adalah saldo akun dimasukkan pada kolom yang salah. Seharusnya saldo debit, tetapi dimasukkan dalam kolom saldo kredit atau sebaliknya. Dan yang keempat, kemungkinan terjadinya kesalahan adalah terlewat belum memasukkan saldo dari buku besar ke dalam neraca saldo.
Meskipun neraca saldo sudah menunjukkan jumlah yang seimbang antara saldo debit dan saldo kreditnya, belum tentu pula bahwa proses penjurnalan dan pemostingan sudah benar. Nah, ada beberapa kesalahan pencatatan yang tidak berdampak pada keseimbangan sisi debit dan sisi kredit pada neraca saldo. Atau dengan kata lain, neraca saldo sudah menunjukkan jumlah yang seimbang atau yang balance. Beberapa kesalahan pencatatan yang tidak berdampak pada keseimbangan sisi debit dan sisi kredit pada neraca saldo, atau neraca saldonya tetap menunjukkan jumlah yang sama atau seimbang, antara lain adalah: yang pertama, apabila ada transaksi yang terlewat tidak dicatat atau tidak dijurnal. Yang kedua, sudah dicatat dan ayat jurnalnya sudah benar, tetapi terlewat tidak diposting ke dalam buku besarnya. Kesalahan yang ketiga adalah adanya ayat jurnal yang diposting 2 kali. Keempat, kemungkinan kesalahan penggunaan akun pada saat menjurnal atau memposting. Misalnya, tercatat beban gaji, padahal seharusnya transaksi tersebut terkait dengan beban sewa. Kesalahan yang kelima yang mungkin dilakukan tetapi tidak berdampak pada keseimbangan sisi debit dan sisi kredit pada neraca saldo adalah kesalahan terkait dengan slip angka, di mana di ayat jurnalnya sudah benar, misalkan kita menjurnal atau mencatat sejumlah Rp234.500, tetapi pada saat diposting dalam buku besar pada masing-masing akun terjadi slip angka, yaitu Rp243.500. Kesalahan-kesalahan tersebut terjadi pada saat pencatatan atau pemustingan, namun tidak akan berdampak pada keseimbangan sisi debit dan sisi kredit pada neraca saldo. Nah, bagaimana untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan tersebut? Oleh karenanya, kita harus hati-hati dan teliti sejak awal pencatatan atau sejak penjurnalan. Ingat bahwa jurnal adalah the book of original entry atau catatan yang pertama kali dibuat. Sehingga proses pencatatan pada jurnal akan mempengaruhi catatan yang ada di buku besar dan juga di neraca saldo. Demikian pembahasan terkait dengan buku besar dan neraca saldo. Terima kasih, selamat belajar.